Now to test these outside. I already know these eyes. Sasuke Uchiha adalah salah satu tokoh paling kompleks dalam jagat anime Naruto. Ia bukan pahlawan yang mencerminkan kebaikan murni, bukan pula penjahat yang haus kehancuran. Ia berjalan dalam zona abu-abu, di mana dendam, kehilangan, pencarian identitas, dan pencucian luka menjadi denyut hidupnya. Banyak orang yang mencintai Sasuke bukan karena dia sempurna, melainkan karena dia retak seperti kita. Di tengah narasi besar tentang persahabatan dan harapan yang ditawarkan Naruto, Sasuke menjadi pengecualian yang menentang. Ia menolak jalan lurus yang ditawarkan. Ia memilih sunyi, jalan sepi yang dibangun dari puing luka. Dalam studi karakter, Sasuke mewakili artipe anti-hero, tokoh yang bertindak di luar norma heroisme klasik, tapi tetap memiliki dimensi moral dan nilai kemanusiaan. Video ini akan mencoba menelusuri jalan sunyi dari sudut pandang psikologi. Tidak ada karakter yang terluka sedalam Sasuke di usia yang begitu muda. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seluruh klan Uchiha, termasuk ayah dan ibunya, dibantai oleh kakak kandungnya, Itachi. Trauma itu bukan sekedar kehilangan orang terkasih, melainkan pembunuhan terhadap rasa aman, cinta, dan makna hidup. Dalam psikologi klinis, pengalaman seperti ini dapat memicu post-traumatic stress disorder. Gejala yang bisa dikenali termasuk mimpi buruk, kepekaan emosional, dan kesulitan membangun hubungan emosional yang stabil. Sasuke menunjukkan semua itu. Ia tertutup, dingin, dan menghindari koneksi sosial, bahkan terhadap orang yang tulus menyayanginya. Trauma menjadi pondasi utama dari perjalanan gelapnya. Setelah trauma, datanglah sebuah obsesi. Sasuke tumbuh dengan satu tujuan, membunuh Itachi. Tujuan itu memberi arah dalam hidup yang telah kehilangan segalanya. Tapi di sisi lain, obsesi juga menyempitkan dunianya menjadi hitam putih. Hanya ada dua pilihan, aku atau dia, hidup atau mati. Psikologi menyebut ini sebagai cognitive distortion, ketika seseorang hanya melihat dunia dari sudut ekstrim tanpa area abu-abu. Sasuke tidak lagi peduli pada persahabatan, cinta, atau impian masa kecilnya. Ia mengorbankan semuanya demi kekuatan. Dalam kerangka psikoanalisis, ini bisa disebut sebagai fixation, kondisi ketika seseorang secara mental berhenti berkembang karena terjebak dalam konflik masa lalu yang belum selesai. Sasuke memilih jalannya sendiri. Ia menolak perhatian Sakura, menolak kehangatan Naruto, menolak tuntunan Kakashi. Ini bukan hanya bentuk pemberontakan, melainkan ekspresi dari attachment disorder, gangguan dalam membentuk ikatan emosional yang umum terjadi pada anak dengan trauma yang berat. Menurut attachment theory dari John Bowlby, anak yang kehilangan figur kasih sayang utama secara mendadak, seperti kehilangan orang tua, cenderung mengalami pola hubungan dismissive avoidant saat ia dewasa. Ia cenderung menjauh dari keintiman karena takut terluka lagi. Sasuke menunjukkan hal itu dengan sangat nyata. Ia menghindari hubungan yang berpotensi membuatnya lemah secara emosional, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Setelah berhasil membunuh Itachi, Sasuke tidak mendapatkan kepuasan. Justru sebaliknya, ia dihantam kebenaran bahwa Itachi membantai klannya demi menyelamatkan desa. Dunia kembali runtuh. Tujuan hidupnya yang selama ini dibangun di atas asumsi semuanya salah, hancur total. Sasuke mengalami krisis identitas. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya dan apa yang harus ia lakukan. Menurut Erik Erikson, masa dewasa muda sekitar usia 18-25 tahun adalah fase krusial dalam membentukan identitas. Konflik utama dalam tahap ini adalah antara identitas versus role confusion. Sasuke gagal menyelesaikan tahap ini dengan sehat. Ia kehilangan pijakan dan memilih menciptakan identitas baru.
seorang yang akan menghancurkan sistem lama demi menciptakan dunia yang lebih adil. Pilihan-pilihan Sasuke pasca Perang Dunia Ninja membuat banyak orang mempertanyakan posisinya. Ia ingin membunuh 5 Kage, menghapus semua simbol lama, dan menjadi satu-satunya pemimpin dunia dengan kekuatan absolut. Tapi niatnya bukan kehancuran, melainkan perdamaian melalui kontrol. Ini mencerminkan psikologi moral yang kompleks. Sasuke berpikir dalam kerangka utilitarianisme ekstrim, bahwa mengorbankan sebagian kecil untuk menyelamatkan lebih banyak orang bisa dibenarkan. Ia jatuh dalam just word fallacy, keyakinan bahwa dunia harus dibuat adil menurut definisinya sendiri. Sasuke tidak haus kekuasaan seperti Madara. Ia ingin menjadi jabatan ke masa depan, tapi jalannya keliru. Disinilah letak karakter anti-hero-nya. Ia tidak jahat, tapi membenarkan cara-cara gelap demi tujuan yang terang. Naruto tidak pernah berhenti mengejarnya, memeluknya dalam makna yang lebih dalam dari sekedar fisik. Setelah pertarungan terakhir mereka, Sasuke menangis, mungkin untuk pertama kalinya sejak kecil. Ia menerima bahwa dirinya salah, bukan hanya salah dalam tindakan, tapi salah dalam memahami luka itu sendiri. Ini adalah fase penebusan, sebuah tema klasik dalam psikologi manusia. Sasuke menjalani hukuman, memilih menjelajahi dunia seorang diri untuk belajar, menyembuhkan, dan memberi kembali. Dalam psikologi positif, ini disebut post-traumatic growth, ketika seseorang tumbuh secara spiritual dan moral justru setelah mengalami penderitaan hebat. Ia tidak berubah menjadi sepenuhnya ceria seperti Naruto, tapi ia belajar untuk tidak lagi menjadi budak masa lalu. Sasuke Uchiha adalah cerminan bagi banyak orang yang pernah terluka, kehilangan arah, dan mencoba mencari makna dari reruntuhan. Ia bukan sosok yang patut ditiru dalam semua hal, tapi itu patut dihargai sebagai gambaran realistis dari seseorang yang berjuang dengan luka batin, krisis moral, dan pencarian identitas. Anti-hero seperti Sasuke membuat kita sadar bahwa tidak semua orang baik lahir dari cinta, dan tidak semua yang tersesat ingin berbuat jahat. Ada mereka yang terpaksa memilih jalan sunyi, bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka tidak melihat pilihan lain. Dan mungkin, seperti Sasuke, mereka hanya butuh satu orang atau satu alasan untuk kembali.